Hari-hari berikutnya berjalan aneh. Alia tetap menjalankan perannya sebagai istri dan ibu. Ia mengantar Raka sekolah. Ia membersihkan rumah. Ia memasak makan malam. Namun ada sesuatu yang hilang. Ia tidak lagi menunggu Arman pulang. Ia tidak lagi menanyakan jam kepulangannya. Ia tidak lagi memeriksa ponselnya dengan cemas. Ia mulai membaca buku sebelum tidur. Ia mulai tidur lebih cepat. Ia mulai tersenyum pada dirinya sendiri. Arman memperhatikannya. Dan untuk pertama kalinya, Arman merasa takut. Bukan takut ketahuan. Bukan takut ditinggalkan. Tapi takut tidak lagi dibutuhkan. Suatu malam, Arman pulang lebih cepat dari biasanya. Ia berharap Alia terkejut, senang, atau setidaknya bertanya. Namun Alia hanya menoleh sebentar dari sofa. "Kamu sudah pulang," katanya. "Iya." "Oh, hanya itu." Arman duduk di sampingnya. Ruang di antara mereka terasa lebih luas daripada biasanya. "Kamu nggak tanya kenapa aku pulang cepat?" Arman mencoba membuka percakapan. Alia menutup bukunya perlahan. "Kalau kamu mau cerita, kamu akan cerita." Kalimat itu tenang, tapi membuat Arman kehilangan kata-kata. Malam itu, Alia berdiri di depan cermin kamar mandi. Ia menatap wajahnya sendiri. Wajah perempuan 35 tahun dengan garis-garis lelah yang tidak lagi bisa disembunyikan. Ia teringat dirinya dulu. Perempuan yang mudah menangis. Perempuan yang percaya bahwa kesabaran akan selalu dibalas kesetiaan. Perempuan yang berpikir cinta cukup untuk menjaga rumah tangga. Ia menghela napas panjang. "Aku nggak bodoh," bisiknya pada bayangannya sendiri. "Aku cuma terlalu setia." Alia mulai berubah bukan dengan teriakan, tapi dengan keputusan-keputusan kecil. Ia membuka kembali rekening lamanya yang sudah lama tidak dipakai. Ia mulai menerima pekerjaan freelance yang dulu ia tolak demi rumah. Ia menyimpan uangnya sendiri, diam-diam, rapi, tanpa drama. Bukan untuk kabur, tapi untuk berdiri. Suatu sore, Alia duduk di bangku taman sekolah menunggu Raka. Ia memperhatikan anak-anak berlarian, tertawa tanpa beban. Seorang ibu duduk di sampingnya. "Anak ibu kelas berapa?" tanya ibu itu ramah. "Kelas 2, jawab Alia." "Ibu kelihatan tenang," kata perempuan itu. "Jarang lihat ibu-ibu seumuran kita setenang ini." Alia tersenyum kecil. "Saya baru belajar. Belajar menerima. Belajar melepaskan. Belajar bahwa kehilangan tidak selalu berarti kalah." Saat Raka berlari ke arahnya, Alia memeluk anak itu erat. Dalam pelukan itu, Alia membuat satu janji dalam hatinya. Apapun yang terjadi, Raka tidak boleh tumbuh melihat ibunya diremehkan. Malam berikutnya, Arman memberanikan diri bertanya. "Kamu marah sama aku?" Alia menoleh. "Kalau aku marah, kamu akan tahu." "Terus, kenapa kamu berubah?" Alia terdiam sejenak, karena ada pertanyaan yang tidak perlu dijawab dengan penjelasan panjang. "Aku capek, Mas," katanya akhirnya. "Capek jadi satu-satunya yang berjuang." Arman menelan ludah. "Kamu masih sayang sama aku?" Alia menatapnya lama. Pertanyaan itu dulu akan membuatnya menangis. Sekarang, tidak lagi. "Sayang itu perasaan," jawab Alia pelan. "Tapi bertahan itu pilihan." Arman terdiam. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa tidak lagi memegang kendali. Malam itu, Laras mengirim pesan. "Kamu kemana? Dari tadi nggak balas." Arman membaca pesan itu, lalu menoleh ke arah Alia yang sedang melipat pakaian dengan tenang. Ia mengetik balasan, lalu menghapusnya. Mengetik lagi, lalu menghapusnya lagi. Untuk pertama kalinya, Arman merasa berada di persimpangan yang nyata. Di satu sisi, perempuan yang dulu ia anggap pasti akan selalu ada. Di sisi lain, perempuan yang memberinya pelarian tanpa tuntutan. Dan yang paling menakutkan, Alia tidak lagi menunggu. Ia tidak lagi memohon. Ia tidak lagi menangis. Ia mulai berjalan, tanpa menoleh. Dan Arman sadar, jika ia tidak segera jujur,
ia tidak akan kehilangan Alia karena orang ketiga. Ia akan kehilangan Alia karena dirinya sendiri. Tidak semua kejujuran datang dengan suara keras. Sebagian datang pelan, namun meninggalkan luka yang lebih dalam. Malam itu hujan turun sejak sore. Langit kelabu, udara dingin, dan rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Alia duduk di meja makan, menunggu Raka menyelesaikan PR-nya. Arman pulang lebih awal. Tidak ada pesan, tidak ada alasan. Ia hanya datang dan berdiri lama di ambang pintu. Alia melihatnya, lalu kembali menunduk pada buku Raka. "Kamu pulang cepat," katanya datar. "Iya." Tidak ada percakapan lanjutan. Raka akhirnya masuk ke kamar, meninggalkan mereka berdua dalam keheningan yang semakin berat. Arman duduk, tangannya diletakkan di atas meja. Jari-jarinya saling bertaut, seperti orang yang sedang mempersiapkan diri untuk sesuatu yang tidak bisa dihindari. "Alia," katanya akhirnya. Alia mengangkat kepala. "Iya, kita perlu bicara." Kalimat itu sudah lama tidak terdengar di rumah mereka. Biasanya, Alia yang memulainya. Biasanya, Arman yang menghindar. Kini, posisi itu berbalik. "Bicara saja," jawab Alia tenang. Dan ketenangan itu membuat Arman nyaris kehilangan keberanian. Arman menarik napas panjang. "Aku tahu kamu berubah," katanya. "Dan itu bikin aku takut." Alia menatapnya tanpa ekspresi. "Kenapa?" "Karena aku ngerasa kamu sudah siap kehilangan aku." Kalimat itu keluar begitu saja. Jujur, telanjang. Alia terdiam sejenak. "Mas," katanya pelan, "aku tidak pernah menyiapkan diri untuk kehilangan kamu. Aku cuma berhenti mempersiapkan diri untuk disakiti." Arman menelan ludah. Ia membuka mulut, lalu menutupnya kembali. Kata-kata yang ingin ia ucapkan terasa berat. Terlalu berat untuk ditarik kembali. "Ada orang lain," katanya akhirnya. Tidak ada dentuman, tidak ada jeritan. Hanya kalimat itu, menggantung di udara. Alia mengangguk pelan. "Aku tahu." Jawaban itu membuat Arman tertegun. "Kamu tahu." "Perempuan selalu tahu lebih dulu," jawab Alia. "Kami hanya memilih kapan mau berhenti berpura-pura." Arman menunduk. Rasa bersalah yang selama ini ia tahan akhirnya runtuh. "Aku gak pernah berniat ninggalin kamu," katanya cepat. "Aku cuma tersesat." Alia tersenyum tipis. Semua orang yang selingkuh selalu bilang begitu. Kalimat itu bukan sinis, hanya jujur. "Aku capek, Alia," Arman mengaku. "Aku ngerasa sendirian. Aku ngerasa gak pernah cukup." Alia menatapnya lama. Lalu ia berdiri, mengambil segelas air, dan duduk kembali. "Kamu tahu apa yang paling menyakitkan?" katanya. "Bukan karena kamu jatuh ke orang lain, tapi karena kamu tidak pernah bilang kamu kesepian, padahal aku ada di rumah yang sama." Arman memejamkan mata. "Aku menunggu kamu bicara," lanjut Alia. "Aku menunggu kamu jujur, tapi kamu memilih diam, dan mencari telinga lain." Air mata akhirnya jatuh dari mata Arman. Tangis seorang pria dewasa, tanpa suara, tanpa dramatis. "Aku minta maaf," katanya lirih. Alia menatap air mata itu tanpa bergerak. "Maaf tidak mengembalikan kepercayaan," katanya. "Maaf tidak menghapus malam-malam aku sendirian."